Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua pada PDKT Online hari ini. Dimanapun dan apapun kondisi kita hari ini, saya mau mengundang kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah pribadi yang paling mengerti segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini. Mari kita sama naikkan pujian, Bapa, ku naikkan syukur. Sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kasih dan rahmat-Mu Tuhan bagi kami sampai dengan pada hari ini Bapa. Semakin hari kami semakin menyadari Tuhan bahwa kami tidak mampu jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sharing daripada firman-Mu Tuhan. Berkati lidah dan bibir hamba yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang berdoa dan mengucap syukur, katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya sampaikan berjudul Memandang Masalah sebagai Sebuah Kesempatan. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, selama hidup pasti setiap orang pernah mengalami yang namanya masalah, bukan? Baik itu masalah yang kecil maupun yang besar. Masalah dalam keluarga, keuangan, sekolah, kuliah, dan macam-macam masalah yang lain yang mungkin pernah kita hadapi. Masalah seringkali menjadi penghambat tercapainya kesuksesan seseorang. Dan menurut saya pribadi, pemikiran tersebut adalah suatu hal yang wajar. Karena masalah kerap kali membuat seseorang mau tidak mau harus memperlambat langkahnya di dalam mencapai sesuatu. Bahkan masalah bisa sampai-sampai menghentikan langkah sebagian orang tertentu sehingga mereka gagal meraih apa yang mereka impikan. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kalau kita kembali membaca definisi iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka sebagai orang beriman, kita sudah seharusnya bisa memandang masalah tidak lagi sebagai penghambat, namun kita harus bisa melihat masalah sebagai sebuah kesempatan. Di saat mata jasmani kita melihat masalah sebagai hambatan, bertanyalah pada diri kita apakah sudah dapat dipastikan. Ketika masalah itu tidak ada, kita sudah pasti sukses. Atau pertanyaan berikutnya, kalaupun kita bisa meraih kesuksesan yang kita inginkan, lantas apakah kita nanti bisa mempertahankan sukses tersebut? Jangan-jangan karena sukses itu terlalu mudah untuk digapai, nanti banyak orang yang mudah jatuh
atau gampang kehilangan suksesannya karena sebelumnya orang tersebut tidak pernah mengalami tantangan atau masalah dalam hidup mereka. Seperti pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon, maka semakin tinggi anginnya, semakin tinggi posisi atau level sukses seseorang, maka semakin tinggi pula tantangan dan masalah yang dihadapi. Untuk itulah diperlukan akar dan batang yang kuat untuk bisa tetap tegak berdiri sekalipun angin badai menerpa. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menghadapi berbagai macam tantangan ataupun permasalahan yang akan membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang kuat dan siap untuk menghadapi perkara yang jauh lebih besar di depan nanti. Oleh sebab itu, jangan anti terhadap masalah. Saya berkata begini bukan menyarankan kita untuk mencari-cari masalah ya teman-teman. Namun, ketika masalah diizinkan menghampiri hidup kita, selama hidup kita benar dan Tuhan Yesus beserta, maka curigalah secara positif dengan iman, di balik masalah ini pasti ada kesempatan yang baik dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudariku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagia di sini bukan maksudnya berbahagia karena masalahnya, tetapi berbahagialah karena melalui masalah ini Tuhan pasti akan menyediakan sebuah kesempatan yang baik dan indah bagi kita. Kembali kepada judul seri kita hari ini, memandang masalah sebagai sebuah kesempatan. Itu seperti apa aplikasinya? Poin pertama, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk melatih iman kita. Bagaimana seseorang mau melatih imannya apabila ia tidak menghadapi masalah? Iman seseorang dikatakan teruji ketika seseorang berhadapan pada sebuah masalah dan ia berhasil keluar sebagai pemenang. Untuk menjadi seorang atlet yang terlatih, tentunya diperlukan ketekunan untuk berlatih secara terus-menerus. Tentunya dalam setiap latihan yang mereka lakukan, pasti ada beban-beban ataupun tahapan-tahapan yang kian lama kian sulit yang harus mereka lalui untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang pemenang. Demikianlah pula setiap masalah maupun persoalan yang silih berganti dalam hidup kita. Hal tersebut tentunya akan melatih otot-otot iman kita menjadi semakin kuat. Orang yang hidupnya tidak pernah ada masalah justru akan menjadi orang yang lembek, mudah menyerah dan putus asa. Poin kedua, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami mujizat. Mujizat yang besar terjadi saat ada masalah yang besar. Seperti halnya yang dialami oleh Petrus saat dalam penjara. Dalam Kisah Rasul 12, Alkitab mencatat, malam sebelum Petrus akan dihukum mati, malaikat Tuhan datang untuk melepaskan belenggunya, membutakan serdadu Roma, dan membuka pintu gerbang kota untuk meloloskan Petrus, sehingga Petrus akhirnya dapat kembali bersama dengan para rasul lain untuk melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus. Dari kejadian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di balik masalah yang besar, senantiasa tersedia mujizat pertolongan Tuhan yang lebih dahsyat. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam masa-masa yang mungkin penuh dengan tantangan, pergumulan, dan proses yang bertubi-tubi, percayalah bahwa mujizat yang besar juga sedang terjadi di dalam hidup kita. Tetaplah berdiri teguh dalam iman, pelihara pengharapan pada Tuhan, dan bertumbuhlah di dalam kasih. Poin ketiga, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kejadian di mana saat angin taufan datang menerpa perahu Yesus beserta para murid-muridnya, ketika mereka sedang berlayar di Danau Galilea, pada saat itu terjadi, Yesus sedang tertidur dan murid-muridnya ketakutan dan frustasi karena angin badai yang demikian kerasnya sehingga membuat perahu mereka kemasukan air dan berada di dalam bahaya. Padahal di cerita sebelumnya, mereka, yaitu para murid-muridnya, baru saja menyaksikan Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tapi tetap saja, badai itu membuat mereka gentar dan ketakutan. Mestinya mereka tidak perlu takut, bukan? Sampai akhirnya Yesus bangun, lalu menghadapi angin dan air yang mengamuk itu dan menegur mereka dengan bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Badai taufan atau masalah saat itu membuat para murid frustasi, takut dan gentar. Namun apabila kita berharap penuh pada Tuhan, melihat dengan cara pandang Tuhan, justru melalui masalah inilah kita akan memperoleh kesempatan
untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti para murid-murid Tuhan Yesus, demikian juga dengan kita yang akhirnya kembali belajar suatu hal bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas sakit penyakit, kematian, maupun atas iblis. Lebih daripada itu, kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Pengenalan murid-murid akan Tuhan Yesus kembali diperbaharui melalui peristiwa angin taufan yang mereka alami. Poin keempat, sekaligus menjadi poin terakhir, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di saat seseorang memilih untuk beriman kepada Tuhan, ketika mereka sedang menghadapi masalah, maka akan berujung kepada pemulihan pribadi ataupun perubahan karakter orang tersebut menjadi ke arah yang lebih baik. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan pasti rindu untuk merenungkan firman-Nya dan juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saat kita menjadi pelaku firman, maka tentu kita akan menghasilkan buah, yaitu perubahan karakter yang semakin serupa dengan karakter Kristus. Jadi ada 4 poin dari sharing kita hari ini, memandang masalah sebagai sebuah kesempatan. Yang pertama, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk melatih iman kita. Poin kedua, sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami mujizat. Poin ketiga, sebagai sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan poin keempat atau terakhir, pandanglah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga sharing hari ini bisa membuat kita semua memandang setiap masalah yang kita hadapi sebagai sebuah kesempatan dengan cara pandang Tuhan. Demikian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Bila Kau yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biar melalui sharing firman yang disampaikan Tuhan, kami boleh melihat setiap masalah yang kami hadapi dengan cara pandang Tuhan. Ajar juga Tuhan kami boleh memandang masalah kami sebagai sebuah kesempatan untuk kami boleh melihat mujizat terjadi di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman, saudara maupun kerabat kami yang masih dalam pergumulan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, pengharapan kepada mereka sampai mereka melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memberikan berkat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan bersama. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.